Assalamualaikum Sobat Football United. Casemiro ini yang akan meninggalkan Manchester United ya di akhir musim nanti memiliki peran yang sangat vital menurut gue di perjalanan Manchester United sejauh ini di musim ini, terutama dengan Michael Carrick. Dan tugas dari manajemen Manchester United untuk mencari pengganti dari Casemiro ini tidak mudah menurut gue. Tentu saja nama ataupun juga posisi ya dari pemain tengah beserta dengan nama-namanya ini sudah banyak beredar, tapi gue ingin bahas di video kali ini. Ada satu hal yang menurut gue uh, menarik juga untuk dicari dari sosok pengganti Casemiro gitu ya. Jadi bukan hanya soal masalah teknis saja nih. Bukan soal hanya pada ya pemain gelandang bertahan, berapa bagaimana mereka bermain dan lain-lain di timnya masing-masing ya. Menurut gue seperti itu, tapi juga ada satu faktor yang Casemiro bawa ke Manchester United, yaitu adalah bagaimana reputasi dia bersama dengan Real Madrid. Jadi kita tahu Casemiro bukan pemain sembarangan. Bersama dengan Real Madrid dia memiliki banyak trofi, dia memiliki pengalaman sebagai seorang pemenang ya, sebagai seorang juara. Dan menurut gua itu yang juga banyak membantu Casemiro di Manchester United, yang akhirnya juga berbalik gitu, Casemiro yang memberikan kontribusi ke Manchester United. Maksud gue adalah tidak bisa hanya dilihat dari sisi teknis saja nih, dari sisi non teknis ini juga harus diperhatikan. Nah karena itu gue secara ringan amatiran tentu saja ini melihat ya ke beberapa kompetisi di Eropa, yang kompetisi major tentu saja, kompetisi besar, pemain-pemain dengan posisi lini tengah dengan kemungkinan misalnya, tentu saja ini hanya secara ringan amatiran kita tahu dan nama-nama yang beredar ya kan, tapi gua ingin ya secara ringan amatiran aja melihat dari kompetisi lain misalnya, apakah ada nama-nama yang menarik juga nih ya, yang mungkin apakah akan dilirik atau tidak oleh Manchester United, gua nggak tahu. Tentu saja Sobat Football United juga kalau memiliki pendapat lain bisa drop di kolom komen. Kompetisi mana saja yang gue lihat ya, kompetisi terbesar di Eropa, apalagi kalau bukan Champions League ya kan. Dan dari Champions League gue pakai semuanya dari SofaScore ya. Bagaimana untuk posisi gelandang bertahan SofaScore, ada 9 pemain yang saat ini memiliki rating paling tinggi. Dari nama-nama ini gue tertarik dengan 2 nama ya, Alex Garcia dan juga Felix Nemecha. Nah lalu gue bandingkan dengan Casemiro. Alex Garcia saat ini berusia 28 tahun, pemain Bayer Leverkusen, dan kalau dilihat dari heat maps-nya ya dia memiliki mobilitas yang sangat tinggi sekali. Tapi bagaimana dengan situasi misalnya atribut-atribut ya jika dibandingkan dengan Casemiro di Premier League musim ini? Dari sisi assist dia lebih unggul daripada Casemiro, big chance created pun juga demikian, long ball akurasi dia lebih baik. Tapi Casemiro nampak lebih unggul dibandingkan dengan pemain ini, dibandingkan dengan Alex Garcia itu dari sisi defensif. Bagaimana misalnya volume tackling dari seorang Casemiro ini jauh lebih tinggi, tapi dari sisi clearance juga dia lebih tinggi ya. Tapi dari sisi interception misalnya Alex Garcia ini lebih baik dibanding dengan Casemiro. Nama lainnya Felix Nemecha, pemain berusia 25 tahun. By the way, Alex Garcia tadi berusia 28 tahun dengan market valuasinya ada di angka 21 juta euro ya. Bagaimana dengan Felix Nemecha? Kayaknya Felix Nemecha ini sempat juga dihubungkan dengan Manchester United, pemain berusia 25 tahun. Dari sisi heat maps-nya dia juga memiliki intensitas yang tinggi, artinya daya jelajah yang cukup tinggi juga. Market valuasinya ada di angka 44 juta euro, usia 25 tahun. Dari atribut-atribut yang ada, ya kalau gue lihat di Bundesliga, gue bandingkan ya, dia ada 3 assist yang sudah diciptakan. Dari sisi interception dia lebih tinggi daripada Casemiro, tapi lagi-lagi volume tackling dan juga clearance dari Casemiro ini sangat telak jika dibandingkan dengan Felix Nemecha. Jadi ya menarik menurut gua karena Casemiro memiliki perimbangan juga dari sisi defensif serta ofensif yang sama bagus ya menurut gua ya. Dia memiliki ya misalnya kayak chances created, assist juga yang tinggi, tapi di sisi lain dia juga memiliki atribut
defensif, dari sisi tackling yang sangat besar sekali volumenya. Dan menurut gue ini juga menarik untuk dilihat dibandingkan dengan nama-nama yang ada saat ini di Eropa. Nah, selain dari Champions League, gue juga melihat ke tier 2 kompetisi Eropa, yaitu adalah Europa League. Nah, dari Europa League ini ada 10 pemain ya. Dimana dari nama-nama ini gue lingkari Angelo Stiller dan Ibrahim Sangaré. Kenapa? Karena Angelo Stiller sempat beberapa waktu yang lalu dihubungkan dengan Manchester United. Ibrahim Sangaré, pemain ini menurut gue juga cukup unik. Sebagai pemain gelandang bertahan, dia memiliki kemampuan yang cukup bagus. Situasi fisiknya dia juga menurut gue juga cukup bagus. Hanya permasalahan di Nottingham Forest kalau menurut gue lebih ke cedera yang beberapa kali dia alami. Tapi nama-nama lain di atasnya gue pikir tidak ada nama yang meyakinkan dari sisi karakter terutama ya. Misalnya mungkin berasal dari sebuah tim yang lebih mentereng atau tim yang lebih besar. Angelo Stiller, pemain berusia 24 tahun, market valuasinya ada di angka 46 juta euro. Dari sisi heat maps, ya dia memiliki daya jelajah juga yang cukup tinggi. Asisnya sejauh ini lebih baik daripada Casemiro. Big chance created-nya pun juga demikian. Tapi lagi-lagi nih dari sisi defending ya, Casemiro lebih unggul dibanding Angelo Stiller. Bagaimana jika dibandingkan dengan Ibrahim Sangaré yang bermain di Nottingham Forest berusia 28 tahun, market valuasi ada di angka 23 juta euro. Ya dia cukup berimbang dari sisi lini tengah ya, ofensif dan juga defensifnya. Dari atribut passing, Casemiro lebih unggul dari akurasi long ball dan juga dari big chance created. Tapi dari sisi defending, dan ini yang menarik ya, di semua atribut kecuali tackling, ternyata Ibrahim Sangaré ini lebih baik dibanding seorang Casemiro. Nah, dari Liga Champions League, Europa League, gue juga mampir nih ke La Liga. Ada 9 pemain, di mana ada 2 nama yang menurut gue menarik, yaitu adalah Frenkie de Jong serta Aurelien Tchouameni. Kenapa? Frenkie de Jong sempat dihubungkan dengan Manchester United kan beberapa tahun yang lalu, dan Aurelien Tchouameni ini kabarnya memang menjadi penerus dari Casemiro di Real Madrid. Nah, kalau dibandingkan Casemiro dengan Frenkie de Jong dulu ya. Nah, jika dibandingkan dengan Frenkie de Jong, menurut gua cukup menarik bagaimana memang ternyata situasi Frenkie de Jong dari sisi defensif misalnya ya, dia tidak dari sisi heat maps dulu. Dari sisi heat maps ternyata dia lebih ofensif itu dulu ya, dia lebih ofensif, dia lebih ke depan dibanding dengan Casemiro. Tapi dari sisi atribut-atribut yang lain, ternyata yang menarik menurut gua bagaimana Frenkie de Jong selain ya dari sisi passing yang dia lebih unggul jelas dibanding Casemiro, ternyata dari sisi defending juga dia tidak terpaut cukup jauh nih, terutama dari sisi interception dan juga dari sisi volume tackling rata-rata. Nah, ini juga menarik ternyata ya, Frenkie de Jong, pemain yang pernah dihubungkan dengan Manchester United yang saat ini ya berusia 28 tahun dengan valuasi 42 juta euro. Bagaimana dengan Aurelien Tchouameni? Pemain muda Prancis ini juga sempat dikaitkan dengan sebagai pengganti dari Casemiro ya kan, kabarnya demikian di Real Madrid. Nah, ketika gua bandingkan saat ini dia berusia 26 tahun, market valuasinya tinggi banget nih, di 78 juta euro. Dan bisa dilihat memang dari sisi pergerakan misalnya heat maps sangat-sangat mobile sekali Aurelien Tchouameni. Dari sisi passing, expected assist dan juga big chance created rata-rata dia lebih banyak dibanding dengan seorang Casemiro. Dari sisi defending juga interception dia lebih baik daripada Casemiro. Dari sisi tackling pun juga volumenya tidak kalah jauh dibanding dengan Casemiro, walaupun Casemiro lebih bagus masih dibanding dengan Aurelien Tchouameni. Nah, ini menurut gue juga merupakan fakta yang menarik ya, bagaimana ternyata pemain yang diplot sebagai katakanlah pengganti Casemiro di Real Madrid pun juga memiliki kemampuan yang bagus nih. Tapi apakah misalnya Manchester United akan bergerak ke pemain-pemain tersebut? Ya menurut gue saat ini nama-nama itu secara realistis tidak masuk dalam berita sebagai pemain yang memang diburu oleh Manchester United. Tapi dari kapasitasnya menurut gue menarik ya, bagaimana
misalnya pemain-pemain yang memiliki menurut gua peluang untuk menggantikan Casemiro, misalnya seperti kayak Felix Mecha ataupun juga Alex Garcia. Dari sisi atribut dia punya kapasitas menurut gue, walaupun tentu saja dari sisi usia, dari sisi market valuasinya mungkin ini tidak masuk dalam jangkauan Manchester United. Alex Garcia sendiri dengan tadi Felix Mecha, ya pengalaman bermain di Champions League menurut gue ini juga merupakan hal yang penting, apalagi kalau melihat Manchester United yang ditargetkan ya kan musim depan untuk berlaga di kompetisi Eropa. Jadi mentalitas, karakter, pengalaman ini juga penting menurut gue. Tapi kalau berbicara dengan pengalaman, ya pemain seperti kayak Frenkie de Jong tentu saja juga memiliki pengalaman yang dalam. Aurelien Tchouameni pun juga demikian. Tantangan ya selain usia ataupun juga valuasi, gaji pun juga demikian. Yang menurut gue pastinya pemain-pemain dari Barcelona dan juga Real Madrid ini akan memiliki atau meminta angka yang lebih tinggi. Walaupun kalau menurut gue dari sisi teknis dan non teknisnya menarik nih ya nama-nama seperti itu. Dan gue juga melihat tentu saja dua nama yang dihubungkan dengan Manchester United. Kalau gue melihat pemain-pemain yang ada di Premier League ya untuk posisi gelandang bertahan, ternyata dari sisi average rating SofaScore, Elliot Anderson ini masuk ke 9 besar. Bahkan Casemiro pun tidak masuk di sana. Dan kalau gue bandingkan antara Elliot Anderson dengan Casemiro dari sisi heatmaps, Elliot Anderson juga memiliki daya jelajah yang tinggi, lebih ke daerah sebelah kiri. Lalu atribut-atributnya juga menarik menurut gue, di mana Elliot Anderson juga punya kemampuan yang bagus dalam melepaskan umpan. Expected assist-nya sangat tinggi, 2,29. Tapi juga kemampuan defending-nya nih, interception dan juga tackling-nya ternyata lebih jauh lebih tinggi dibanding Casemiro. Jadi nama yang memang kabarnya diincar sebagai target utama Manchester United, Elliot Anderson ini memang punya kemampuan yang luar biasa menurut gue di posisi itu. Tentu saja tantangan dari mendatangkan Elliot Anderson ada pada harga, karena harganya dikabarkan akan tinggi, dan juga pesaing. Di samping juga ya dia berusia 23 tahun, bagaimana mental karakter nih bermain di tim sebesar Manchester United. Selain Elliot Anderson, gue juga melihat Carlos Baleba ya. Carlos Baleba sendiri ya menurut gue kalau dilihat dari sisi atributnya dari Carlos Baleba musim ini dia tidak jauh lebih baik dibanding Casemiro. Dia sendiri juga menurut gue mengalami musim yang sulit bersama dengan Brighton dibandingkan dengan musim lalu. Tapi walaupun demikian, namanya selalu dikatakan sebagai salah satu daftar teratas ya kan yang diburu oleh Manchester United. Apakah memang profilnya dinilai cocok untuk bermain di Manchester United, terutama di sisi gelandang bertahan, atau Manchester United dengan situasi penampilan Baleba saat ini akan memiliki pertimbangan yang lain? Menurut gue ini juga menarik. Tapi balik lagi sebelum gue akhiri videonya, tidak hanya dari sisi teknis saja menurut gue ya, karena musim depan apapun yang Manchester United dapatkan musim ini, musim depan akan ada keinginan, akan ada target yang lebih tinggi lagi. Dan untuk itu artinya akan ada tekanan, akan ada beban juga yang besar, sehingga kemampuan teknis saja tidak cukup. Harus juga melihat pemain yang memiliki karakter yang kuat, sekuat Casemiro. Bagaimana menurut Sobat Football United? Nama-nama yang tadi, ada yang ya oke, atau mungkin ada nama lain? Seperti biasa, drop di kolom komen berserta dengan alasannya. Terima kasih banyak sebelumnya. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.